Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berdoa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 62. Monggo. Fadlullah, ayo. Fadlullah alaikum warahmatuh. Ayo mana ulangi lagi. Summa tawallaitum. Fadlullahi alaikum. Fadlullah. Lakuntum minal khosirin, ayo.
Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ayat 62. Masih tetap menjelaskan tentang kebejatan moral daripada orang Yahudi, orang Bani Israel. Itu jadi mulai ayat ke-40 sampai ayat 124 ini masih menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu. Nah, kita lanjutkan kelanjutannya. Gitu. Innal ladzina amanu wal ladzina hatu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini sebelum kita jelaskan ini, orang-orang Bani Israel itu, umat Nabi Musa itu, begitu sudah mengetahui pertolongan Allah, mereka dilepaskan oleh Allah dari cengkeraman Fir'aun, sehingga diselamatkanlah melewati Laut Merah itu, melewati Laut Merah dia diselamatkan oleh Allah, dan ditenggelamkanlah Fir'aun yang mengejar-ngejar dirinya. Itu diketahui, waktu kedelepe diketahui. Tapi begitu berselang sekian hari, di saat Nabi Musa itu Allah naik ke Tursina, Gunung Tursina itu, mereka itu ditinggal 40 hari membuat patung lembu yang dibuat dari emas. Dan setelah begitu turun Nabi Musa ini, Nabi Musa marah kepada mereka, mosok kon gak ngerti bahwa baru saja kamu ditolong oleh Allah, kamu sudah tidak mau lagi menyembah Allah, malah justru sembahanmu ini adalah patung lembu, itu yang kau buat dari emas. Itu kan penghinaan itu. Mereka itu tidak mau. Dia mengatakan di ayat 55 itu, di ayat 55 dijelaskan bahwa aku Musa sekali-kaliku tidak akan percaya dengan apa yang kau sampaikan itu, Tuhanmu itu. Tidak akan percaya. Kalau kamu belum bisa menampakkan Tuhan, bisa kita lihat, ya kita lihat. Aku gak percaya. Nah, itulah. Sehingga diazab oleh Allah itu. Tetapi Allah sebelum itu juga memberitahu, begini. Kamu, itu ada kesempatan. Ya, ada kesempatan. Kalau kamu ini bisa mau percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul, siapapun apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, tapi kamu percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat, ya, serta kamu berbuat baik, maka Allah tidak menyia-nyiakan. Inilah ayatnya. Dan ayat ini yang dijadikan pedoman orang-orang yang ingin merusak atau orang yang tidak mengerti tentang Quran, bahwa mereka itu beranggapan bahwa yang penting itu percaya pada Allah dan percaya pada hari akhir serta berbuat baik, amal soleh, maka dia masuk surga. Itu prinsipnya begitu. Kita lihat sekarang. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasoro, orang-orang Nasrani, wasobiin, dan orang-orang sobiin. Sobiin itu menyembah apa? Menyembah matahari, ya, menyembah bintang. Itu sobiin itu. Man amana, siapa saja sing percaya, beriman, billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, ya toh, wa amila sholihan, serta mengerjakan amal soleh, ya toh, falahum ajruhum, mereka akan peroleh pahala sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka itu, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka,
Wala khaufun alaihim, tak ada kekhawatiran terhadap mereka. Wala hum yahzanun, tidak pula mereka berduka cita. Lah ini. Lah kalau kita lihat di sini ada orang yang mengatakan bahwa sing penting itu api ambil uang, tidak melakukan dosa, dan kita percaya. Tidak ada manusia yang tidak percaya dengan Allah dan tidak percaya hari kiamat. Dia kaono. Sebab mati itu sudah yakin, percaya kepada Allah. Anak kecil saja itu sudah bisa mengatakan siapa menciptakan langit dan bumi, mesti Allah. Nah ini bagaimana? Apakah bisa disamakan itu semua agama sama? Nah ini biasanya tidak sama, tidak sama, tidak sama. Dengan dikatakan sebagai orang Yahudi tidak mau, Nasrani, Sobi tidak mau, tidak sama itu. Nah terus bagaimana ayat ini? Sebenarnya begini. Ayat ini itu sebenarnya ini memang ini orang-orang Yahudi itu beriman enggak? Tidak beriman kepada kita enggak. Jadi yang di sini ini kalau percaya kepada hari Allah dan percaya pada hari akhir, tentu mereka percaya kepada Allah itu percaya kepada Rasulullah dan percaya kepada Quran. Ya toh? Tentu percaya pada Allah dan percaya rukun iman itu. Lah mereka itu tidak percaya kok kepada Rasulullah, tidak percaya pada Quran, tidak percaya. Lah mereka tidak beriman. Nah, jadi kalau dia percaya mesti melok Islam, mesti mengikuti tuntunan Rasulullah, tuntunan Quran. Gitu loh. Karena dia tidak percaya. Kalau orang Islam percaya kepada orang Yahudi, kitab Taurat, kepada kitab Injil percaya. Nabi Musa dan Nabi Isa percaya, tapi itu sebagai utusan. Tapi mereka tidak mau mempercayai kepada Nabi Muhammad. Lah ini loh, ini jelas bahwa dia itu bukan orang yang beriman. Nah, dia percaya, mesti dia ikut Islam, ikut iman, gitu loh. Ini tidak percaya. Nah, oleh karena itu ini ayat ini apa namanya? Orang-orang itu tidak percaya, ya. Jadi tidak bisa disamakan, ya. Ini memang tidak bisa agama sama. Coba sekarang, ibadahnya orang Nasrani, ibadahnya orang Yahudi, ibadahnya orang Sobiin, sama enggak dengan ibadahnya orang Islam? Tidak sama, gak podo. Walaupun orang Yahudi zaman dulu yang mengikuti kitab Tauratnya yang asli, taruh Nasrani mengikuti kitab Injilnya yang asli, itu pun ibadahnya tidak sama, Pak. Coba sekarang orang yang sholat itu tanpa baca bismillah, tanpa baca fatihah, itu boleh enggak? Nah sekarang yang dulu sholatnya bagaimana? Apakah sudah baca fatihah? Belum, karena fatihah masih baru saja, dan itu tidak dimuat di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi walaupun mereka itu apa namanya mengikuti tuntunan Nabi Musa, Nabi Isa dengan sungguh-sungguh pada waktu dulu, itu pun tidak bisa diterima, gak sama itu. Nah disinilah mulanya ada ayat Al-Maidah Al-Imran berapa? 81 apa itu? Yang zamanin Nabi Musa, Nabi Isa, kalau mengikut zaman Nabi Muhammad harus mengikuti tuntunannya Nabi Muhammad. Itu sebenarnya itulah. Jadi tidak sama. Jadi orang-orang ini memang kalau dia itu beriman kepada Allah dan beriman percaya pada hari akhir, tentu dia percaya kepada Rasulullah dan percaya kepada Al-Quran. Lah kalau mereka itu amal yang soleh, maka dia itu tidak disia-siakan oleh Allah, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Selama ini tidak sama lah, ini dibuat alasan orang semua agama itu sama lah itu loh. Ya tak? Ini banyak orang-orang Islam sendiri sing Islam kacangan itu begitu. Islam kacangan ya, Islam kacangan itu begitu, sama saja, tidak sama Pak. Jadi tentang agama tidak sama. Nah, baru itu kan. Itu. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Nah itu id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami Allah mengambil ikrar kepadamu, kepada orang Yahudi, ya toh, supaya melakukan ajaran-ajaran yang dituangkan di dalam kitab suci Taurat.
Wa rafa'na fawqakum tur. Ya itu wa rafa'na fawqakum tur, dan sesungguhnya wa rafa'na fawqakum tur, kami angkat gunung Tur Sinai itu di atas, ke atas mereka. Kenapa? Dipaksa oleh Allah. Ayo, kamu harus mengikuti tuntunan kitab suci Taurat itu. Diangkat ke ya oleh Allah. Ya malaikat itu. Khudzu ma atainakum biquwwatin. Nah, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu, yaitu kitab suci, ya toh. Wazkuru ma fihi, dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, kandungannya itu. La'allakum tattaqun, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Artinya termasuk orang-orang yang terhindar dari siksa. Allah memaksakan itu diangkat gunung karena dia tidak mau diangkat gunung itu oleh Allah, malaikat. Dipaksa. Sekarang mengapa Allah kok memaksa itu? Mengapa Allah memaksa? Karena kitab suci ini kebutuhanmu dan kamu harus melakukan itu untuk bisa menciptakan kebaikan. Dipaksa. Bukan Allah benci memaksa itu, tidak. Ya toh? Tapi karena sayangnya pada karo jenengan kadang-kadang nakal gak lumrah iku moro disebelaki karo bapak nih atau ibu nih, apakah benci? Tidak, supaya mengikuti tuntunan yang baik. Itu. Jadi dipaksa oleh Allah. Tapi itu tidak dibleknogak. Ya toh? Hanya dia itu. Akhirnya karena dia dipaksa itu dia bersujud mengikuti. Tetapi sujudnya ambil ngosong ini, wedi apa jenenge? Wedi ketiban. Sampai saiki kan sujudnya orang-orang Yahudi kan begini. Jadi selalu miring-miring wasno ndukur, kan wedi ketiban apa ya? Itu ketiban gunung. Nah itu. Itu diperintah oleh Allah. Pegang teguhlah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu, yaitu kitab suci. Lah nanti sini loh, Pak. Kitab suci ini pegang teguh, tidak hanya cuma dibaca. Pelajari dengan sungguh-sungguh, Pak Kunjoni begitu. Ya toh? Wazkuru ma fihi, dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, sing terkandung di situ loh. Iku didelok, dipelajari, ngerti baru diamalno gitu loh. La'allakum tattaqun, supaya kamu terhindar dari siksa. Jadi gak cukup diwaca, diambungi, gak cukup. Apa menelek dideken di dhuwure lemari saja itu tidak cukup. Tidak cukup itu. Jadi supaya berubah, ono sing hanya cuma maca tok gak berubah, sehingga dia akan mencampur adukkan barang yang hak dan barang yang batil. Itu loh. Saya delok, saya gak percaya. Itu hanya cuma membaca tok itu. Saya delok di langgar-langgar. Khataman api toh, khataman api. Dengan bacaan yang baik api, tapi dicampur dengan rokok. Padahal di Quran itu dijelaskan sing elek teko setan, sing apik teko Allah. Dicampur, itu baik atau enggak itu? Jadi mencampur adukkan perbuatan baik dan perbuatan buruk karena mereka tidak mengerti di dalam Al-Quran itu. Itu loh Pak. Jadi tidak hanya cuma begitu, supaya kau terhindar dari siksa, maka pelajari dengan sungguh-sungguh apa yang terkandung di dalamnya itu, amalkan. Itu kitab suci itu begitu. Quran juga begitu sama. Ini diperintahkan kan kepada orang Yahudi. Kitab sucinya orang Yahudi adalah Taurat. Ya toh? Tetapi ini Quran juga begitu, ini perintah Allah. Mulane lek sing syukurte mempelajari Al-Quran tidak akan bisa. Syukurte, ya toh. Syukurte itu apa? Syukur kate. Aku dhewe ora ngerti kok. Asal-asalan itu seorang akan bisa, tidak akan bisa. Sebab masalah Quran ini ajaib, aneh banget ini. Jadi orang-orang yang belajar Al-Quran bukan orang-orang yang pandai, bukan, tapi yang sungguh-sungguh. Buktikan anak kecil-kecil pinter maca Quran, anak kecil-kecil apal Quran sampai diwalak-walik iso. Tapi sing gede-gede, ya toh, wis suwe dadi Islam niku ora iso babar belas akeh. Ya, banyak itu juga begitu itu. Ya itu. Nah, itulah. Makanya itu sing sungguh-sungguh. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Tsumma, kemudian dia tuh mentaati. Setelah dibegitukan mentaat.
Kemudian dia itu berpaling lagi orang Yahudi ini. Mimba didalika, setelah itu ya, setelah berikrar janji wis mentaati, wis berpaling lagi. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, lakuntum minal khosirin, niscaya kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, seandainya Allah gak mengampuni, rahmat Allah diblekno, mati kamu ini. Ya tak? Ya saking Allah itu aduh ya, sangat sayang itu. Ini tidak hanya cuma orang Yahudi, kita juga begitu. Sadar enggak kalau kita diberikan oleh Allah oksigen? Sadar, itu oksigen milik Allah, gak usah tuku. Ya tak? Apa yang diberikan oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan kamu rasakan, tapi dikongkon hanya cuma pelajarono itu dawai Allah ini salah satu bukti ketaatan manusia kepada Allah. Itu gak gelem. Iki syukur Allah selalu memberikan rahmat. Kok gak diberikan rahmat itu diblekno wis. Oh, arek iki kok ora ono gunane urip nek donya, pites ae wis. Gak ono gunane. Ya toh, engko ono urip nek donya ngrusui, ya toh. Gak ono manfaate padahal dia ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini. Kan begitu tak? Nah ini karena rahmatnya Allah ditunda. Baik menawa-menawa nih dai sadar iso mengikuti tuntunan Gusti Allah. Begitu. Ya, niscaya kamu kalau Allah tidak memberikan rahmat kepadamu, kasih sayang itu tadi, maka kamu akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Lek orang Yahudi ku diblekno gunung itu kepadanya. Nah itulah. Lah saking nemene orang-orang Yahudi ini jadi walaqad alimtumul ladzina i'tadau minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Walaqad, dan sesungguhnya alimtum, kamu telah mengetahui, wis ora usah tak dodono, wis seru dhewe. Di antaramu gitu, alladzina tadau, orang-orang yang melanggar apa peraturan Gusti Allah, orang reken karo dawuh Allah itu, minkum, di antaramu, fis sabti, pada hari Sabtu. Ini orang Yahudi melanggar itu. Fakulna lahum kunu qiradatan khosin, lalu kami titahkan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Loh ini macam-macam Pak, ono sing diuntir kulune tidak balik no itu ada juga itu di dalam surat An-Nisa kalau tidak salah itu ya, surat An-Nisa 47 no Pak, jenengan lihat surat An-Nisa 47 itu juga hari Sabtu, pelanggaran hari Sabtu, surat An-Nisa 47 itu. Hai orang-orang yang telah beriman, yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, ya, yang membenarkan kitabmu, yaitu Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah mukamu, lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuki mereka, sebagaimana kami telah mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti akan berlaku. Surat An-Nisa 47 ya, 47, surat An-Nisa 47 itu begitu. Itu diputar hari Sabtu. Lah wong sing njaluk dhewe dina Sabtu lho dhek dhewe. Ya toh? Allah tidak memerintahkan tuh hari Sabtu untuk berkumpul, untuk berjamaah salat. Oh enggak, dari Nabi Musa, aku akan melakukan itu hari Sabtu dan tidak akan ada kegiatan bisnis, tidak akan ada kegiatan usaha. Spesial untuk beribadah kepada Allah. Dituruti karo Gusti Allah. Lho kok kebetulan dina Sabtu iku lho. Dan di situ kan orang-orang itu ada di orang pesisir, mata pencahariannya adalah mencari ikan gitu loh. Nah, akhirnya yo wis tak turuti kamu, tapi kamu tidak boleh memancing ikan, mengambil ikan di hari Sabtu. Lah kok kebetulan ikan itu lo ngerti. Pada waktu dino Sabtu itu muncul aman, ayo metu, wetok kabeh lu, bingung deh. Akhirnya digawekno kedung di sebelah, dikeruk-keruk, dilebokno nang tempat sebelahnya supaya milirono. Dadi kok dijogok iki nakal, nuwakal. Nuwakal banget. Itu sudah perjanjian begitu, itu gak gelem menuruti. Oh, akhirnya dijadikan oleh Allah kera. Lah jadi kera ini bermacam-macam itu tafsirannya. Ada yang nyata secara material, dia itu jadi kera. Ono sing menafsirkan itu adalah majas, sifat kera yang ada pada dia. Ya toh?
Ya, jenglek kera itu satu, dia itu selalu menampakkan auratnya karena auratnya berbeda dengan kulit lainnya, abang ya toh. Itu yang pertama. Kedua, rakus, tangane nyekel, anune nyekel, lambene mangan, sikile melok gegem pisan itu. Wek wong digragus kabeh itu. Itu. Ada juga yang di dalam surat Al-Maidah ya. Al-Maidah itu ke-60 itu dijadikan juga babi. Dicelangkan jadi babi. Jadi babi juga begitu. Babiku tidak punya cemburu. Itu tidak punya cemburu. Istri perempuannya itu betinanya ditumpaki yang lainnya itu diam saja. Ya itu. Jadi kalau kita lihat sifat-sifat itu hampir sama. Sekarang ini istrinya tidak dansa itu ya enggak apa-apa. Dan itu. Ya, masuk rumahnya salaman dengan suaminya, terus salaman dengan istrinya, mencium pipi kanan pipi kiri, biasa saja itu. Kata itu tidak ada terasa cemburu. Kalau kita kan tidak boleh. Nah itu tidak bisa begitu itu. Nah itulah itu yang diangkon. Jadi sifat-sifat ini ada dua. Kalau toh memang itu dijadikan yang secara material benar dijadikan kera, tidak ada anuan, ya wis. Kalau di majas memang sekarang itu juga begitu orang. Apa maksudnya begini ini? Jadi orang-orang yang durhaka itu mesti mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan manusia. Coba jenengan lihat itu. Kalau kita lihat orang-orang durhaka, istrinya saja dipeting sampai berubah lehernya. Istrinya. Padahal istri itu yang memberikan kenikmatan pada dirinya, ikut sampai begitu. Ya, lihat lagi temannya ditembak begitu itu. Jadi kan orang-orang yang sudah sudah keterlaluan itu. Jadi orang yang durhaka itu mesti akan menjurus kepada kemungkaran. Akhirnya terjebak dengan perbuatan dia sendiri. Ya, Sambo sekarang bagaimana diancam hukuman mati. Terus itu siapa jenenge Bilar itu diancam penjara 5 tahun. Nah, itu coba ya Allah, itulah. Mulanya ikutilah tuntunan Allah. Sebab nantinya itu akan lupa. Orang-orang yang maksiat itu coba. Orang-orang yang maksiat itu sudah jelas mereka tidak bisa berpikirnya itu sudah aneh. Terus gak ado-ado, ngerokok itu loh. Tidak jauh-jauh. Ditulisi sampai pabrik gak apa-apa, gak kon tuku, gak tuku. Ngerokok bisa membunuhmu, ngono loh. Ya gak iso pikirannya gak begitu, ndak bisa. Apa sih manfaatnya? Ndak ada manfaat, gagah dari mua, gundul mua. Malah itu mengganggu orang lain. Nah begitu loh. Itu pikirannya gak sehat Pak, sehat. Itulah bukti gitu. Ojo cacak melakukan ibadah, berbicara tentang Quran atau mempelajari Quran bisa istiqomah. Tidak akan bisa istiqomah Pak. Tidak akan bisa istiqomah. Percaya, buktikan sekarang. Jadi kalau jenengan itu membersihkan diri itu kepada Allah, maka bisa istiqomah. Nah, itu karena apa? Karena dosa. Allah sudah kadang-kadang belenger muasno. Orang-orang yang berbuat begitu, dia bangga dengan dosa-dosa. Jadi abot banget. Selalu tercipta dalam pemikiran-pemikiran yang aneh. Kadang-kadang nyalahno Allah. Ya Allah, kula kok boten paring hidayah. Allah dia salahno. Lah pikirannya ora genah gitu kan. Wis kasep lek dikai hidayah wis kasep, cuma kono ora gelem memanfaatkan itu. Oleh coba kon milih duit atusan karo eketan, mesti dijukuk mesti atusan. Tek niki wis jukuk sing atusan. Lah iku wis jelas iku, wis normal. Ayo. Itulah. Ya Allah itu. Mulane ya Allah. Kalau ingin baik begitu, ini banyak sekarang ini sudah cepat loh, mati kita tuh sudah cepat. Banyak sekarang ini. Ya, gak terasa moro-moro mati, gak terasa moro-moro mati. Ya wingi nek belum ana kancaku ju. Sing gaene nang omahku. Wis innalillahi wa illallah. Ya Allah, gorong belum Kang Songo. Gaene iki nang omahku iku sak keluargane ya seneng ambek anu gawe nang omahku. Dia pengusaha gedang. Laku seruruk para innalillahi ya Allah. Kapan lorone ya masyaallah. Lah iku hati-hati. Pasti kita akan begitu, Pak. Itu.
Kelanjutan ayat, faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Faj'alnaha, maka kami jadikan dia ya nakalan sebagai peringatan atau cermin contoh ya toh, lima baina yadayha wa ma khalfaha, bagi umat-umat di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Iki gawe contoh, dibuktikan. Kalau nggak percaya orang-orang sing mengingkari Allah itu, wa mau'idatan lil muttaqin, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang sing bertakwa yang ingin menghindarkan diri dari siksanya Allah. Itu baru lanjutannya ayat, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa id qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa itu berkata kepada kaumnya. Ada mereka seorang yang terbunuh itu. Jadi begini, ada wong dipateni gitu loh. Wong sugih, duwe akeh dipateni. Lah mateni mari ngono terjadilah fitnah, ganok sing ngeru sapa sing mateni. Bahkan yang membunuh itu, yang sebenarnya yang membunuh itu menuduh orang-orang yang tidak membunuh dan menyalahkan orang yang dibunuh. Ya meh podo karo kemarin-kemarin itu. Kemarin kan begitu, sing anune Habib Rizik kalau tidak salah itu, sing pendukungnya Habib Rizik, sing mengawal Habib Rizik kan dibunuh. Iku iki jahat, membawa senjata api, membawa celurit, macam-macam, dituduh sing mati itu. Ini sampai sama ini. Jadi sing mati itu dituntut dielek-elek, no. Sekarang juga begitu. Itu siapa jenenge? JJ itu. Siapa itu sing dibunuh Sambo itu loh. Itu kan begitu. Itu menyintai istrinya, aduh macam-macam. Ya sih wis. Itu hampir sama. Ini begitu, terjadi pembunuhan ini tuduh menuduh, tuding menuding. Terus akhirnya ini tidak bisa diselesaikan, ya toh? Orang-orang baik di sana pada saat itu dituduh untuk melakukan perbuatan pembunuh itu. Akhirnya bertanyalah kepada Nabi Musa, ya apa iki Musa? Ya, terus dia mengatakan Nabi Musa, ya. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina itu. Nah, sapi betina. Nah, mengapa kok dikongkon sapi ini? Kembali kepada orang Yahudi menyembah apa itu? Sapi. Masya Allah, kembali kepada sapi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Nah, jawab mereka, qalu atattakhiduna huzwa. Mereka menjawab, apakah kamu ini hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Kono ojo menghinaku. Kono menjadikan aku bahan ejekan. Dumeh aku winginane ya toh menyembah sapi kon ilik-ilik. Aduh. Satu ini. Yang kedua, dia gak percaya, mau dikandani. Ini Allah memerintahkan kamu supaya kamu menyembelih sapi betina itu. Qala a'udzu billahi, jawab Musa, aku berlindung kepada Allah, gitu. An akuna minal jahilin, tidak menjadi golongan orang-orang sing jahil. Aku bukan orang-orang yang bodoh. Apa yang aku sampaikan ini adalah dari Allah. Nah, itu gak percaya nang Gusti Allah. Oh, baru takon meneh. Qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr. Awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Loh. Ini saya enggak percaya. Jalukno nang pangeranmu Musa, agar dia pangeranmu itu menjelaskan kepada kami sapi betina yang manakah itu. Ini bukti dia itu tidak percaya kepada Allah kisan. Ya, tentang usianya bagaimana, tentang tua mudanya bagaimana. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun. Jawab Musa, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang tidak tua.
ya, tidak tua, tidak lanjut usia, wala bikrun, dan tidak pula muda, sing tengah-tengah itu, gitu. Awanum pertengahan, baina dzalika, di antara demikian itu. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu supaya kamu menyembelih itu. Takon mana sih an? Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Jadi ini, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya kepada kami apa warnanya. Apa warnanya? Kuning, koyok warnane emas. Saya ngerti, jadi warnanya kuning. Jawab Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, ya, ya, yakni yang kuning tua warnanya, yaitu emas, seperti emas yang diobong iku. Nah itu tasurrun nadirin, menyenangkan orang yang memandangnya karena itu emas. Masya Allah Tuhan itu. Iku golek kaya iku. Apa yang kita akan? Akibatnya dia sengsara, selalu bertanya-tanya. Memang orang Yahudi ku senengane takon-takon yang tidak benar. Maka orang-orang yang bertanya tidak baik itu jangan kamu jawab. Itu tuntunannya begitu. Kayak gini, saiki lebih enak mana, bapak yang mati atau ibu yang mati? Jawaban apa nih? Ayo. Tidak bisa dijawab, jangan kamu jawab. Tanya lagi, mengapa sekarang mobil di Indonesia kok setirnya sebelah kanan, sedangkan di Eropa sebelah kiri? Ora usah dijawab. Opo Indonesia kok benderane merah putih? Ora usah dijawab, gare mumet. Itu yang terus selalu ditanya-tanyakan begitu oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya dengan pertanyaan itu memperberat dirinya sendiri, gitu loh. Ya toh? Ya itu. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Inilah sifat buruk daripada orang Yahudi Bani Israel itu.